Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Yang belum punya pekerjaan atau penghasilan mudah-mudahan segera mendapatkannya dengan izin Allah. Yang belum mempunyai jodoh mudah-mudahan segera bertemu dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang punya masalah mudah-mudahan segera dibebaskan dari permasalahannya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu kisah tentang salah seorang syekh atau ulama ya. Ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, yang nama aslinya adalah Dullab bin Jahdar. Beliau dilahirkan dan juga bertempat tinggal di Baghdad selama 87 tahun dan beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Jadi sekarang sudah melebihi 10 abad teman-teman. Beliau adalah salah seorang yang sangat terkenal. Beliau diceritakan langsung oleh Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Imam Nawawi ya, dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau menceritakan sebagai berikut. Pada suatu hari beliau mendatangi Syekh Mujahid atau Imam Mujahid ya, Imam Ibnu Mujahid yang terkenal dengan Imam Ibnu Mujahid teman-teman. Beliau ketika itu datang kepada Imam Mujahid, dan ketika itu Imam Mujahid sedang duduk-duduk ya, atau sedang bertamu dengan teman-teman yang lain atau saudara-saudaranya, yaitu para ulama tatkala itu tentunya ya, dan juga para hadirin. Ketika Imam Asy-Syibli datang, maka beliau Imam Ibnu Mujahid tiba-tiba berdiri dan langsung merangkul memeluk Imam Asy-Syibli sambil mencium keningnya teman-teman. Ini keadaan yang luar biasa sehingga membuat heran para hadirin teman-teman, karena beliau Imam Mujahid atau Ibnu Mujahid adalah seorang ulama yang sangat terkenal juga teman-teman. Bahkan di banyak kitab sekali, di banyak kitab diceritakan atau mengkisahkan dan meriwayatkan juga tentang ilmu-ilmu yang datangnya dari Imam Mujahid, karena beliau adalah salah seorang ulama yang sangat terkenal di kala itu teman-teman. Akan tetapi keterkenalan beliau, kemasyhuran beliau tidak membuat beliau tinggi hati, tidak menjadikan beliau sombong, tidak membuat beliau ingin dihormati teman-teman. Bahkan ketika Imam Asy-Syibli
datang, beliau langsung bangun dan merangkul, memeluk Imam Ash-Shibli sambil mencium keningnya, teman-teman ya. Jadi luar biasa penghormatan seorang ulama kepada rekan-rekan yang lainnya, teman-teman. Jadi tidak ada perasaan bangga atau apa ya, egois ya, tidak ada. Nah, jadi walaupun misalnya ada perbedaan pendapat itu biasa, akan tetapi tidak seperti yang terjadi di zaman ini, teman-teman. Tidak saling menyerang ya, tidak saling menyerang, tidak saling menjelekkan. Akan tetapi beliau tetap beliau itu tetap satu tujuan ya, satu tujuan tanpa merendahkan yang lain. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi zahiriyahnya beliau tetap akur-akur saja, tidak saling menyerang, tidak seperti keadaan yang terjadi di zaman kita ini, teman-teman. Kita lanjutkan. Ketika Imam Ash-Shibli datang dan Imam Ibnu Mujahid ketika itu sedang bertamu dengan para tamu ya, dengan para jamaah, beliau langsung bangun, memeluk Imam Ash-Shibli, langsung mencium keningnya, teman-teman. Sehingga ada salah seorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, kenapa engkau lakukan ini?" Jadi Imam Ibnu Mujahid menjawab, "Saya melakukan ini karena saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpiku memeluk Imam Ash-Shibli dan mencium keningnya." Itu jawaban Imam Ibnu Mujahid, teman-teman, yang diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Ketika itu kata Imam Ibnu Mujahid, saya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Saya melakukan ini karena saya tahu, saya melihat, saya mendengar Ash-Shibli selalu mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Membaca sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi inilah keistiqomahan Imam Ash-Shibli sehingga menarik kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai hingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Imam Ash-Shibli dan mencium keningnya. Jadi karena bacaan ini, teman-teman. Jadi beliau Imam Ash-Shibli selalu mengistiqomahkan, selalu mendawamkan bacaan dua surat terakhir surat At-Taubah, dua ayat terakhir surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum dan seterusnya. Kemudian setelah selesai membaca itu, beliau menyambung dengan bacaan sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi ini istiqomahkan. Jadi para saudara-saudari sekalian dimanapun berada yang mendengarkan, yang melihat video ini, silahkan diamalkan. Istiqomahkan sebanyak 7 kali tiap lepas sholat fardu. Di samping untuk menarik kecintaan dan juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ayat ini bisa menjadi penyebab panjangnya umur kita, bisa menjadi penyebab selamat kita dari racun, keselamatan kita dari sihir dan sebagainya, teman-teman. Insya Allah sudah saya share sebelumnya ya, pada video sebelumnya sudah saya share tentang sebagian manfaat yang ada di laqad ja'akum atau 2 ayat terakhir surat At-Taubah ini, teman-teman. Jadi silahkan istiqomahkan. Setiap selesai sholat fardu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini diulang 7 kali, teman-teman. Kalau ingin mengikuti jejak Imam Ash-Shibli, maka setelah itu ditambah dengan membaca sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, atau sallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad ya, untuk mentakzim beliau ya. Jadi ditambah dengan Sayyidina Muhammad, ditambah dengan Sayyidina, walaupun sebagian orang-orang tidak
tidak setuju dengan kalimat itu. Akan tetapi biarlah mereka yang tidak setuju, teman-teman. Yang penting kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bagaimanapun caranya, sesuai yang diperbolehkan agama ya, bukan yang dilarang. Kalau yang dilarang agama tidak boleh, teman-teman, walaupun kita menunjukkan kecintaannya ya. Jadi itu, teman-teman ya, silahkan diamalkan karena Allah. Silahkan diamalkan karena Allah. Insya Allah dipanjangkan umurnya, insya Allah menjadi awet muda, insya Allah diselamatkan dari sihir, insya Allah diselamatkan dari racun, dan yang lainnya, teman-teman. Yang tidak kalah pentingnya adalah akan dicintai oleh Rasulullah SAW, asalkan ditambah dengan bacaan sholawat tadi, yaitu sallallahu alaika ya Muhammad, teman-teman. Karena dua ayat terakhir ini adalah ayat yang mengabarkan tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, teman-teman. Yaitu laqad ja'akum rasulum min anfusikum, artinya telah datang seorang utusan dari jenismu sendiri, dari kaummu sendiri. Jadi ini adalah dua ayat yang menceritakan tentang kepribadian Rasulullah SAW sendiri. Jadi silahkan diamalkan. Jangan pernah telat, jangan pernah ditinggalkan, teman-teman, karena keagungannya, karena keistimewaannya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi ya, silakan diamalkan karena Allah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan ya, selain mengharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyebab, mudah-mudahan ini semuanya menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling agung ya, manusia yang paling agung, yang sangat kita damba-dambakan syafaatnya. Jadi bacaan laqad ja'akum yang artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi beliau, saking agungnya beliau, setiap permasalahan atau penderitaan yang kita alami, beliau pun merasakannya, ikut merasakannya, teman-teman. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi ini, teman-teman, jadi dua ayat terakhir di dalam surat At-Taubah ini adalah menceritakan tentang kepribadian Rasulullah SAW sendiri. Makanya tidak salah dan sangat pantas dan sangat wajar ketika selesai membaca ayat tersebut, dua ayat tersebut, kita menyambungkannya dengan sholawat, teman-teman, sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini sudah cukup. Oh ya, yang terakhir, karena ini adalah bagian surah At-Taubah, yang lebih bagus kita tidak membaca bismillah, akan tetapi membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang lainnya, bacaan ta'awudz yang lainnya boleh ya. Seperti yang ada di awal surat At-Taubah ya. Boleh, yaitu yang ada di pinggiran kertas ya. Bisa dibaca itu ya. Jadi membaca surat At-Taubah tidak diperbolehkan membaca bismillah, teman-teman. Akan tetapi dianjurkan membaca ta'awudz ya, membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu ayat perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk ya, teman-teman. Jadi
Tidak perlu membaca bismillah, langsung saja membaca ayatnya atau membaca ta'awud dulu teman-teman. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan diamalkan karena Allah. Saya ijazahkan ayat ini sebagaimana saya menerima dari beberapa guru saya. Ijazah amalan ini, dua ayat ini untuk diamalkan ya. Untuk diamalkan, mudah-mudahan keberkahan dan manfaatnya bertambah. Silahkan share video ini supaya yang lainnya tahu juga dan mengalir juga keberkahan untuk yang membagikannya. Jangan pelit ya, jangan pelit. Silahkan juga dukung channel ini, subscribe ya. Mudah-mudahan manfaatnya juga bertambah dan keberkahannya juga bertambah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.